Assalamualaikum. Ini aku lagi di rumahnya artis senior yang cantik, badannya seksi, awet muda. Dia bintang film, dia juga presenter, pemain sinetron. Namanya Yayen Lydia. Ini rumahnya, kita lagi kolaborasi dengan Yayen, bercerita pengalaman di luar nalar yang dialami dan juga mengungkap sosok gaib pendamping Yayen Lydia. Ini suasana rumahnya. Jadi tim kami sedang ngumpul di sana, lagi menikmati lovebird. Dia punya piaraan burung banyak tuh di sana. Yuk kita samperin yuk. Ini rumah baru ditempati hampir 2 tahun. Jadi ini bocoran ya, bocoran. Ada sosok gaib yang mendampingi Mbak Yayen berupa sosok seorang putri atau Nyai Ratu yang berpakaian kerajaan Jawa, pakai selendang warna hijau. Kemudian sosok ini tuh cantik, pemberani, tegar, jadi sama mirip ya dengan karakter Mbak Yayen. Nah, apakah karakter yang ada di badan Mbak Yayen ini dibentuk oleh makhluk ini atau memang sudah dari sononya? Nah, nanti akan kita ungkap di tayangan kolaborasi kami. Makanya jangan nggak nonton. Terus tiba-tiba tadi ada mediumisasi, ada sosok anak kecil berbahasa Cina. Kok bisa ya ada anak kecil berbahasa Cina? Ternyata terungkap bahwa ayahnya Mbak Yayen itu dari Cina, asli dari Cina. Jadi anak kecil ini ngikut dari tempat dia bekerja. Suatu saat Mbak Yayen pernah MC di suatu tempat yang terkena angker di daerah Jakarta, namanya Toko Merah. Nah, makhluk gaib anak kecil Cina ini ikut dari situ. Karena pas sudah sampai rumah, itu selama perjalanan rasanya nggak enak gitu kan, dia nyetir sendiri tuh. Nah, begitu nyampe rumah rebahan, handphonenya nyala sendiri. Nyalain game yang waktu di lokasi tempat dia bekerja sempat dia mainin games itu sambil nunggu. Nah, kok bisa ini handphonenya nyala sendiri? Ternyata terungkap memang ada sosok yang memainkan games itu, yaitu anak kecil yang berasal dari tempat dia MC tadi. Ini Mbak Yayen nih. Wow, ternyata burungnya banyak. Ini Mbak Yayen. Makasih ya sudah kolaborasi sama Mata Langit. Sama-sama yuk. Jadi ini tim lagi piknik. Lagi lihat piknik, lihat burung. Burungnya banyak. Merpatinya putih apa burung dara nih? Kipas. Oh, yang kipas yang pantatnya lebar itu kan? Iya, cakep tuh. Bohai. Iya. Membahas soal di mana burung ya? Aku nggak paham. Burungan loh itu. Panglima tuh yang suka memelihara burung, tuh kan? Membahas burung. Murah sih. Nggak paham aku. Kenceng banget suaranya loh. Kalau tuh burung ini saya dulu Ini mbak-mbaknya yang dari Afrika. Lewat begantung. Itu 19 juta saya beli. wala cantiknya. Dan sudah mulai bisa ngomong. Ini warna Assalamualaikum, satu udah mulai. badan Tunggu, warnanya terpintar di Sama, dunia. yang maksudnya juga Ya. bukan panglima. Dia kayak kakak tua. Tapi Makau ya? kan ada jambulnya. Ini biasa aja. Kayak burung-burung poro bengkok Tapi biasa. makanya Dia nggak cakep ngebeli ya, mana Gede, dan. besar. Tuh. Dari Afrika warnanya abu-abu. Ekornya orange. Kalau makau kan dia lebar gede. Kalau makau kan besar. Makau kan lebih mahal lagi. Iya, Jadi di badannya ada berapa warna tuh? Merah, hijau, kuning, Jangan 30. ungu, merah, hijau, merah, hitam, kuning, ungu. Begitu Mi. Bahas soal burung aku nggak paham. sayang ibu. Bakal Kalau pakai surat lebih Dapat efek satu mbak. Burung dibandingin sama motor. Tapi kalau hobi orang bisa hobi ya. mah ya kan. Hobi bisa ya. Bukan soalnya kalau nggak ahli melihara Iya. kasihan mati. Emang makanya. Saya mah nggak ahli. Pembahasan kan seputar kerjain burung. Orang. Iya, Orang kalau lagi kita- pulang kampung. kelar. Orang lagi pulang kampung. Gantung mah selesai. Cegang langsung gini mas. Mau culik sebentar, mau nanya gimana kesan-kesannya setelah kolaborasi sama Mata Langit? Kesan-kesannya Kok gitu ya Mas? sedikit lebih apa ya? Lebih selama ini aku percaya ada, Iya. selama ini aku percaya ada, tapi karena akunya tidak terlalu peduli, jadi nggak terlalu ini gitu kan. Tapi Lebih ke dengan masa bodoh ya, lebih dan ke lebih masa ke bodoh. logika ya. Iya, tapi dengan tadi itu tuh lebih kayak beneran, karena banyak hal-hal yang terkuak yang ibaratnya aku nggak ngomong siapa-siapa, nggak ada yang tahu gitu kan, tapi tiba-tiba
bisa bisa gitu kan. disampaikan Hmm, secara kalau- detail oleh mediator ya. Iya, sahabat, ya. kalau misalnya kayak hal-hal yang sering aku bagiin kan mungkin ya udahlah ya bisa cari tahu gitu, cari informasi. Tapi kalau banyak yang enggak, ada yang enggak diketahui tapi bisa tahu kan aneh gitu kan gitu. Jadi aku lebih gitu. Makanya tadi begitu papa yang gitu tuh lebih ke yang menguras. Apa yang gitu. nggak bisa menahan ya, nggak terbendung air mata ya tadi Karena tuh. aku tuh ya papaku meninggal aja aku tuh nggak ada nangisnya sama sekali. Oh ya? Nggak bisa karena Saking aku tegarnya. anak enggak, karena aku anak paling besar. Papaku satu-satunya Kristen. Kebayang nggak sih? Aku anak paling besar, papaku Kristen. Jadi nggak tahu cara pemakamannya gimana. Dan papaku minta dikremasi. Terus akhirnya yang tolong siapa saat itu? Akhirnya waktu itu, wah, jadi pikiran aku gini, Yan lu nggak boleh nangis karena kalau lu nangis adik-adik lu gimana? Lu nangis adik lu pingsan. Harus kuat ya. Ya kan gitu. Jadi akhirnya tuh nyari tahu, minta tolong, yang Kristen minta tolong untuk doa dan segala macam. Begitu kremasi kita cari tahu lagi kremasi gimana. Dan tahu ternyata orang Cina itu kalau meninggal duitnya nggak sedikit. Oh, kayak punya hajat keluar duitnya. Karena gini, kan dia harus 3 hari kan, 3 hari kan karena mau dikremasi 3 hari buat keluarga. Itu nyewa. Iya benar-benar. Memang Itu rumah nyewa. dukanya, Wak. Rumah dukanya nyewa. Itu ada harganya. Dekornya tuh berapa tuh ada Iya, harganya aku pernah lihat dekornya. Ya, Jadi kalau ibaratnya kayak nggak mungkin kosongan doang kan. apa ya, gitu. penghormatan terakhir ya mungkin itu untuk Iya, papa jadi ya. dekornya itu berapa? Petinya aja ada kelas-kelasnya harganya. Padahal cuma buat dibakar gitu loh. Ya kan? Jadi aku shock banget dong gitu karena gila loh. Ini nyewa 3 hari berapa? Belum ini, belum makanan, belum peti, Iya, iya. belum baju yang gitu. Jadi syok lah karena itu kan pertama kematian pertama gitu kan, dan belum pernah. Jadi kan aku bingung waktu itu umur aku juga berapa baru gitu kan. Kalau Islam sih keluarga aku banyak yang Islam Itu gitu memang kan keluarga gitu loh. Bineka Tunggal Ika ya. Iya. Tapi dari hasil mediumisasi tadi tuh berarti Ian menyadari bahwa ini nggak ada rekayasa ya, semuanya asli Iya, nyata. iya. Nggak ada rekayasa. Yang Yen ambil itu dan itu semakin dari semua tadi ke semuanya makin menguatkan Yen bahwa Yen kuat, Yen bisa karena Yen seorang yang dipilih dan banyak yang jagain Yen dan Luar banyak biasa. yang sayang sama Yen, baik yang masih ada dan yang sudah tidak ada. Iya. Dan satu hal lagi yang pesan yang aku tersentuh juga bahwa kamu tidak perlu tahu aku supaya kamu tidak tergantung sama aku. Jadi memang mereka sendiri makhluk gaib yang makanya banyak yang orang yang bener ya bangga gitu. gitu dengan aku punya kodam, punya pedang, padahal sebenarnya mereka nggak tuh belum boleh. tentu mau Nggak boleh dibanggakan gitu. sebenarnya. Dan kita Karena harus mereka sendiri kan tadi dia bilang gue tuh disuruh lagi. Iya, benar. Jadi bukan karena keinginan mereka ngikutin Yeyen gitu karena ya. Allah yang suruh, Tuhan yang Bukan, suruh. iya, bukan karena mereka mau ngikutin Yeyen atau karena Yeyen sesuatu, bukan. Tapi karena Tuhan milih, ibaratnya kita Tugaskan. anggap itu malaikat gitu ya. Lu punya kebiasaan ini, lu jagain dia deh. Lu punya kebiasaan ini, lu jagain dia deh. Gitu. Iya, Jadi lebih karena Tuhan tahu yang kita butuhin, jadi dia tahu siapa yang jagain kita. benar. Itu tadi dia bilangnya kan gitu, Iya. dia disuruh bukan karena keinginan dia sendiri. Tidak ada kebetulan juga Nggak ada ya. yang kebetulan. Itu semua udah diatur sama Tuhan dan satu lagi kita tetap harus bergantung satu-satunya kepada Tuhan. Ya. Udah. Dan satu lagi yang paling penting adalah apa? Kalau mereka benar dari Tuhan, nggak ada tuh yang namanya take and give. Oh iya benar. Itu benar itu. Nggak ada. Jadi kalau kamu ngerasa, oh gue ditemenin tapi gue harus ini Ngasih setiap sesaji, bulan harus apa? gini-gini, itu bukan dari dia. Itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Karena selama ini Yen diikutin nggak pernah tuh namanya Yen harus begini, harus jaga makan ini, nggak boleh makan ini, nggak ada pantangan apapun, nggak Nggak ada pantangan dan tidak wajib memberi sesaji apa-apa. nggak pernah. Ini ilmu nih, banyak ilmu tadi dari hasil Iya. syuting bareng. Makasih banyak Makasih ya, ya. sudah mau Makasih. berkolaborasi. Sukses tuh Ian, sehat Sama-sama, selalu. saya selalu buat Mata Langit. Terima kasih juga untuk sobat Mata Langit yang sudah support Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.